Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, eh, kelas 4 A, B, dan C. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa menghirup udara segar, ya, masih bisa menjalankan aktivitas kalian untuk beribadah, tilawah Al-Quran, ya, sholat, dan ini merupakan kewajiban kita semua, ya, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Nah, hari ini Pak Iwan sengaja memberikan satu tayangan untuk mengevaluasi pembelajaran selama satu semester ini, ya. Di awal kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq, ya. Nah, jangan sampai lupa bacaan yang kalian sudah hafal, walaupun tiap hari mungkin surat Al-Falaq kalian sudah sering dengar, ya. Nah, harus hafal, ya, bacaannya juga harus benar. Itu yang pertama. Kemudian juga kalian pernah juga belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian masih ingat apa itu iman, ya? Terus apa itu perbedaan Nabi dan Rasul, ya? Nah, coba diingat-ingat kembali apa materi tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tentang anak soleh, tentang bersih itu sehat, dan yang terakhir yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Ada beberapa Nabi yang sudah kita pelajari, ya, dari mulai Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, ya, Nabi Ayub. Nah, ini semua merupakan nabi-nabi. Dari sekian nabi yang ada yang wajib kita ketahui ada 25, ya. Nah, 4 nabi itu dikisahkan untuk menjadikan teladan bagi kita, tidak hanya cerita saja tetapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi evaluasi dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5, ya, kalian buka-buka lagi dan kalian lihat barangkali ada beberapa materi yang belum terkumpulkan tes, ya, baik itu dari bacaan atau mungkin Pak Iwan pernah memberikan tugas evaluasi tiap pembelajaran, yang harus diisi kemudian dikirim. Nah, tolong dicek kembali karena nanti untuk nilai PAS, ya, juga nilai akhir itu dipertimbangkan dari tugas-tugas yang sebelumnya, ya. Nah, anak-anakku, Bapak percaya, ya, kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, dan bersyukur kalian sudah dibantu oleh orang tuanya, ya, dibantu oleh kakaknya juga, atau mungkin di sini yang dibantu oleh nenek sama kakeknya. Itu luar biasa, kalian bersyukur. Kalaupun toh dengan kesibukan orang tuanya, ya, atau kalian akhirnya mengerjakan sendiri, itu hebat, luar biasa, sekemampuan kalian, ya. Nah, coba kalian jadikan satu renungan, ya, selama kita belajar di pembelajaran di semester 1 ini. Kira-kira kalian sudah mendapatkan ilmu apa, ya? Nah, misalnya aku sudah nih surat Al-Falaq dan aku juga udah bisa artinya. Nah, ini luar biasa, ya. Cara bacanya aku udah mulai berubah, udah sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, ya. Nah, Pak Iwan kasih contoh boleh, ya? Nah, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, coba kalian nanti diulang-ulang ya. Cara bacanya seperti itu, tajwid dan makhrajnya. Syukur kalau kalian bisa lebih bagus lagi tajwid makhrajnya atau dengan nada yang lain, tetapi jangan sampai melupakan kaidah tajwid dan makhrajnya. Itu surat Al-Falaq ya. Nah, qalqalahnya harus jelas, dan bacanya Pak Iwan nggak mau tuh yang seperti dulu-dulu ya, ada yang baca yang a'udzubillah. Nah, nggak seperti itu. Siap ya? Nah, itu surat Al-Falaq. Nah, begitupun di dalam surat Al-Falaq kok ya, di dalam surat Al-Falaq di sini ada beberapa cara menulis ya. Nah, itu juga diperhatikan ya, cara penulisannya. Nah, untuk melatih kalian, semakin sering kalian menulis bahasa Arab atau tulisan Al-Quran, nanti semakin lancar. Kemudian ada yang berikutnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi iman itu apa? Masih ingat ya? Iman itu adalah percaya, yakin ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita juga meyakini bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, Asmaul Husna ya. Nah, sebagai penjabarannya kita juga harus yakin bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk kita ya. Nah, kita termasuk orang yang terpilih oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Artinya apa? Kita harus semakin yakin bahwa ketika Allah mempercayakan kepada kita untuk hidup, berarti kita harus banyak bersyukur. Caranya yaitu semakin banyak ibadah kepada Allah ya. Nah, tidak ada kekuatan apapun melainkan dari kekuatan atas izin Allah ya. Nah, kemudian tentang iman kepada kepada Allah juga kita harus mengenal Allah dengan melalui Al-Qur'an. Nah, Pak Iwan itu nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian ya. Yang masih ikro, ayo semangat baca ikronya, sehingga tidak lama lagi kalian harus masuk ke Al-Qur'an. Nah, orang yang sudah hafal nih, anak-anakku yang sudah bisa baca Quran, pertahankan bacanya, kalau bisa tingkatkan dari mulai cara bacanya ya, tidak asal-asalan ya, tidak hanya sekedar hafal tapi benar dalam bacaannya ya. Itu bukti bahwa kita iman kepada Allah ya, mengenal Allah melalui Al-Qur'an ya. Nah, semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, berarti kita semakin kenal kepada Allah ya, semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Asmaul Husna ya, mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Nah, kalian tentu sudah belajar ya tentang 99 Asmaul Husna ya. Syukur alhamdulillah kalau kalian hafal. Tapi di sini yang diajarkan ada Al-Basir ya, ada Al-Adil ya, kemudian ada Al-Azim ya, ada Al-Azim, kemudian ada Al-Basir dan Al-Adil ya. Al-Adil itu maha adil, Al-Basir maha melihat ya. Al-Azim ya, itu artinya maha agung. Nah, kalian pahami itu ya. Kemudian bagaimana supaya kita semakin yakin akan Allah ya. Nah, selanjutnya tentang anak soleh ya. Bagaimana menjadi anak yang jujur agar disayang sama Allah, menjadi anak yang amanah ya. Ini penting ya. Kemudian yang terpenting, kemarin kita sempat ada muhasabah ya, renungan, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Merekalah yang menjadikan kita seperti ini ya. Kita semakin baik akhlaknya ya. Terus banyak hal kebaikan-kebaikan orang tua yang sehingga kita kehidupannya semakin terarah ya. Nah, coba kalau tanpa ada orang tua syariatnya ya, kita tidak bisa menikmati
halnya sepelaku anak-anak ya. Kenapa? Karena diantara kita ada yang sudah orang tuanya lebih dulu meninggalkannya ya. Nah, mumpung orang tua kalian masih ada, berbuat baiklah untuk kedua orang tuanya. Dan di sini kepada guru pun sama ya, bukan hanya guru agama, termasuk guru-guru bidang studi yang lain ya, guru-guru wali kelas dan yang lainnya, termasuk kepala sekolah. Bagaimana kalian berakhlak ya yang baik dengan akhlakul karimah. Nah, kemudian juga, nah ini santun dan menghargai teman. Nah, walaupun kita PTM-nya hanya beberapa saat ya, beberapa dalam satu pekan hanya 2 kali, dan itu pun hanya berapa jam ya. Nah, kalian harus syukuri itu semua. Nah, kalian pasti bertemu dengan temannya. Bagaimana akhlak berteman dengan akhlak berteman? Nah, tentu di sana harus ada kata-kata yang bagaimana bisa enak didengar, lemah lembut, peduli ya, tidak pilih kasih dengan teman, tidak mencela, rendah hati ya. Nah, itulah ketika kita menginginkan teman yang baik, berarti kitanya harus baik dulu ya. Nah, jangan kita menginginkan teman yang baik tapi kitanya tidak membuat nyaman teman-teman kita. Nah, terus kemudian bersih itu sehat ya. Nah, coba kalian masih ingat bagaimana misalnya kalian badan, pakaian, tempat itu harus menciptakan suasana yang bersih. Dari mulai kalian bangun tidur, mandi, itu juga bukti bahwa kalian cinta bersih ya. Nah, tentu kalau orang yang rajin mandinya ya, terus juga kalian rajin sholat, itu pasti kalian akan ada satu syarat ya, yaitu kita harus melakukan bersuci ya, bebas dari najis ya. Nah, ini kalau misalnya nanti tidak ada air, boleh dengan tayamum. Nah, ini pembuktian bahwa kita harus dalam kondisi bersih ya dan sehat. Orang yang rajin sholatnya 5 waktu, insya Allah tidak lepas dari air tuh ya, wajah kita, tangan kita ya, kepala, kemudian kaki kita akan terus dibasuh, itu seperti itu ya. Nah, kemudian tata cara wudhu ya pernah dipraktekkan juga, dan alhamdulillah sudah luar biasa ya. Tayamum juga ya. Nah, tolong semakin diperbaiki, lihat ke buku panduannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang kisah-kisah para rasul ya, sebagai bukti bahwa itu terjadi ya, bukan hanya dongeng ya. Bagaimana kisah teladannya Nabi Ayub alaihissalam ya. Artinya semakin kita diuji oleh Allah, berarti Allah semakin sayang ya. Nah, kalian sekarang misalnya diuji dalam hal apa nih? Itu teh bahwa Allah tuh sayang ya. Allah tuh nggak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang dekat dengan Allah dengan banyak ibadah ya, bersyukur ya. Nah, kemudian dari beberapa kisah yang pernah kalian pelajari ya, yang terpenting tadi kata Pak Iwan, bukan hanya senang mendengarkannya, tetapi bagaimana dari kisah Nabi Ayub, dari kisah Nabi Musa, dari kisah Nabi Harun dan Nabi Zulkifli, ini menjadi karakter kita ya, menjadi satu akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin ya, kalian hanya sekedar mendengarkan ya, tapi usahakan sampai tuntas ya, sambil kalian lihat-lihat lagi bukunya dari halaman awal sampai nanti tentang kisah-kisah ya, sampai tentang kisah Nabi Harun ya, halaman 53 ya, kalian baca-baca. Nah, ini pertemuan PJJ pada hari Jumat kali ini, hari Kamis ya, hari Kamis. Nah, Pak Iwan ucapkan selamat ya, kalian sudah banyak pengetahuan yang didapat ya, dengan kalian membaca di rumah, dengan kalian mengerjakan tugas-tugas yang Pak Iwan sampaikan. Dan juga Pak Iwan ucapkan terima kasih kepada para orang tua, ayah, bunda ya, Umi dan Abi, yang telah membantu proses pembelajaran selama PJJ ini ya. Berkat
umi dan abi, ayah dan bunda semua, akhirnya pembelajaran ini bisa berjalan ya, walaupun mungkin dengan berbagai macam kondisi yang penuh perjuangan ya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan dari dan kekhilafan yang selama pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya, diharapkan semuanya bisa menonton ya, dan mengevaluasi sambil melihat buku-buku yang sudah kalian catat, juga yang sudah dipelajari selama PTMT. Terima kasih ya. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa tilawah Al-Qur'annya sayang ya. Jangan sampai terlewat satu hari. Pokoknya terus baca, dan birrul walidain yang terpenting, berbuatlah baik kepada kedua orang tuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.